Silakan berdoa dulu, tarik nafas. Oke, kita mulai. Biografi Bung Karno. 1901, Soekarno pada waktu kecil bernama Kusno, lahir di Lawang Seketeng, Surabaya pada hari Kamis Pon tanggal 6 Juni 1901. Putra kedua dari pasangan Sukemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Reisrimbeng. 1916, tamat dari Europes Legere School YLS Mojokerto, kemudian melanjutkan ke Hurger Burger School HBS Surabaya. Indikos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia oleh Cindy Adams halaman 46-47, Bung Karno mengatakan, seluruh waktuku kuhabiskan untuk membaca. 1921, tamat dari Hurger Burger School, kemudian melanjutkan ke Teknik Hook School THS Bandung. Soekarno termasuk salah seorang dari 11 mahasiswa pribumi. 1926, Soekarno menyelesaikan studi di Teknik Hook School THS Bandung dengan mendapat gelar insinyur jurusan Teknik Sipil. 1921, Soekarno menemukan istilah marhainisme sehingga disebut sebagai Bapak Marhain Indonesia. 1921, Soekarno menulis artikel berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang dimuat dalam surat kabar seluruh Indonesia Muda. Soekarno menyerukan kepada semua golongan yang ada di Indonesia harus bersatu menghancurkan kolonialisme dan imperialisme untuk menuju Indonesia merdeka. 1927, Soekarno bersama 8 kawannya mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. 1929, dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, Bung Karno mengatakan, kaum imperialis, perhatikan apabila dalam waktu yang tidak lama lagi perang Pasifik akan menggeledak dan menyabar-nyabar membelah angkasa. Apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya bergetar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, di saat itulah rakyat Indonesia akan melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Setelah malam hari berpidato, Soekarno bersama beberapa tokoh PNI lainnya ditangkap dan ditahan di penjara Mergangsaan Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke penjara Banjai Bandung. 1930, Soekarno di hadapan pemerintah kolonial Belanda menyampaikan pidato pembelaan yang dikenal dengan Indonesia Menggugat. Kemudian divonis 4 tahun penjara dan ditahan di penjara Sukamiskin. 1931, Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada tanggal 31 Desember dengan syarat tidak boleh melakukan kegiatan politik lagi. Namun Soekarno tetap melanjutkan perjuangan politik untuk membebaskan bangsanya. Seorang pemimpin tidak akan berubah karena hukuman. Aku masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan aku meninggalkannya dengan tujuan yang sama. 1932, Soekarno bergabung ke Partai Indonesia Partindo untuk melanjutkan perjuangan politik. 1933, Soekarno menyusun risalah Mencapai Indonesia Merdeka (MIM) yang memaparkan strategi perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka. 1933, Soekarno ditangkap kembali oleh Komisaris Polisi Belanda di depan rumah M. Husni Tamrin di Jakarta usai mengadakan perkumpulan dengan para pimpinan partai dan ditahan kembali di penjara Sukamiskin. 1934, Soekarno dibuang ke ND Flores pada tanggal 7 Februari tanpa diadili karena membangkang pemerintah kolonial. Soekarno aktif mempelajari tentang Islam dari buku-buku yang dikirimkan oleh Haji Ahmad Hasan dan menulis artikel-artikel serta surat-surat tentang Islam sehingga terbitlah risalah Surat-Surat Islam dari Endeh. Soekarno juga mendirikan kelompok Sandiwara Kelimutu dan menulis 12 judul naskah tonil. Soekarno dipindah pembuangannya ke Bengkulu. Soekarno aktif mempelajari tentang Islam, mengikuti kegiatan Muhammadiyah sebagai pengajar dan membentuk kelompok Sandiwara Monte Carlo. 1942, Soekarno kembali ke Pulau Jawa setelah pemerintah kolonial Belanda menyerang kepada Jepang di Kalijati Subang
dan yang pertama kali ditanya, di mana Hatta? 1943, Soekarno menjadi Ketua Pusat Tenaga Rakyat Putra, dibantu oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. 1945, Soekarno berpidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Gedung Pejamuan Jakarta dan mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni. Selanjutnya Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia 9. 1945, Soekarno dipilih menjadi Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus dengan wakilnya Muhammad Hatta. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat Legi pukul 10 di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati berkibar ke angkasa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden secara aklamasi dalam sidang PPKI setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Pendirian Negara Kesatuan Indonesia. 1946, Presiden Soekarno memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi di Jakarta tidak aman akibat agresi militer Belanda. 1948, di Madiun meletus pemberontakan PKI di bawah pimpinan Musso. Dalam siaran radio, Presiden Soekarno menyerukan kepada rakyat untuk memilih Soekarno, Hatta, atau Musso. 1948, agresi militer Belanda kedua, Yogyakarta diduduki pemerintah kolonial Belanda. Presiden Soekarno dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Blastagi, Prapat, kemudian Bangka. 1949, Presiden Soekarno dan para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta dari pengasingan setelah perjanjian Rumroyen. 1949, konferensi meja bundar KMB antara Indonesia dengan Belanda menghasilkan pengakuan secara de jure Indonesia menjadi negara serikat di bawah Uni Indonesia Belanda pada tanggal 27 Desember dan Soekarno sebagai Presiden RIS. 1950, Soekarno kembali ke Jakarta, negara RIS dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1955, Presiden Soekarno berpidato di Konferensi Asia Afrika I dengan judul Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru. Konferensi Asia Afrika mengakibatkan merdekanya negara-negara Asia dan Afrika. 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPRS, utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan MPR serta pembentukan DPAS. 1960, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan judul To Build the World Anew, membangun dunia baru, yang berisi tawaran gagasan tentang perumusan nilai-nilai Pancasila dalam piagam PBB. 1961, Presiden Soekarno mengomandokan Komando Pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikomando Rakyat Trikora pada tanggal 19 Desember, yaitu 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 1962, dalam buku Warisi Api Sumpah Pemuda halaman 135 sampai 136, Presiden Soekarno pernah mengatakan, berilah saya 1000 orang tua, saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan Gunung Semeru. Tetapi apabila saya diberi 10 pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tumpah darahnya
1963, Presiden Soekarno membuka Ganevo di Jakarta. 1964, Presiden Soekarno mengomandokan Dwi Korps. 1. Perhebat pertahanan Republik Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. 1965, Presiden Soekarno membuka Konferensi Islam Asia Afrika KIAA di Jakarta. Bung Karno Putra Fajar oleh Solihin Salam. 33 Oktober 1986, Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan proklamator berdasarkan Kepres nomor 81/TK/1986. 7 November 2012, Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Kepres nomor 83/TK/2012. Soekarno mendapatkan 26 gelar doktor honoris causa, 7 dari perguruan tinggi Indonesia dan 19 dari perguruan tinggi luar negeri pada tahun 1951 sampai dengan 1965. Demikian biografi Bung Karno, hanya bangsa